Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Baiklah. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan telah hadir di ruangan kita untuk melaksanakan kegiatan konseling. Jadi sebelumnya, katanya agar kita semakin akrab, semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Boleh silakan mulai dari kamu perkenalkan diri, nama dan kegiatan. Nama saya adalah Muhammad Musliman. Kegiatan sehari saya termasuk juga seperti rumah saya berbeda. Kadang mengurus bersihkan rumah. Ini panggilannya Reki, kamu daftar. Silakan. Baik, nama saya Fadila Abdul Rahmat. Untuk pekerjaan saya di rumah tuh sama dua orang juga, tapi ada bedanya Pak. Karena kalau saya sama ngurus kucing. Terus kucing, ya. Berarti hobi binatang ya. Ya, lanjut. Saya Muhammad Asma Al-Fatih. Kalau kegiatan saya di rumah itu sama seperti apa ya, seperti yang ada di dalam peradaban main game. Sekarang saya juga aktif menonton. Berarti Reki, Java, Ufa, Siska. Ya. Saya masih Satrio, dipanggil Pati. Saya biasanya main game, main komik, sama saya juga sekolah. Nah, makasih. Berarti Raffi panggilannya. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru kita atau konselor untuk menyelesaikan permasalahan yang sama yang dimiliki beberapa orang atau masing-masing. Sehingga nantinya kalian dapat menyelesaikan masalah secara pribadi dan mandiri. Nah, kemudian menjadi perilaku lebih baik ke depannya dan bertanggung jawab. Nah, pada saat kegiatan nanti kan tentu hal-hal yang harus kita perhatikan ialah jika ada pembahasan yang sifatnya rahasia, saya harap nanti pembahasan itu hanya kita yang tahu dan kita bisa menyimpannya dengan baik. Nah, yang kedua, itu kedatangan kalian tidak atas keterpaksaan, kan? Melainkan dengan keinginan, kesepakatan. Masalah itu nanti setiap kegiatan yang kita laksanakan, saya harap jangan rebutan. Karena bagi kata silakan yang ingin berbicara boleh angkat tangan atau mengajukan diri sebelum berbicara. Nah, setelah itu juga nantinya apa yang ingin diutarakan atau ingin disampaikan silakan saja. Jangan takut nanti rahasia terbongkar atau gimana. Intinya kita di sini saling terbuka untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Kira-kira. Oke, baik. Jadi hari ini tentu kegiatan konseling kita mengenai tentang bermain game, ya. Nah, karena kita lihat situasi sekarang ini banyak yang bermain game, namun juga ada nih. Nah, ternyata di antara kalian itu tidak belajar, ada lupa belajar, ada lupa makan, kadang untuk interaksi dengan orang lain pun jadi sulit ya. Nah, karena dengan pengaruh game tadi memang sangat luar biasa ya, lebih tertariknya. Nah, jadi sebelumnya, nah kita sama-sama mengucapkan janji agar sama-sama kita yakin dan percaya bahwa semua kegiatan ini sama-sama kita rahasiakan, kita jaga untuk kebaikan kita bersama sama. Jadi boleh diikuti saya. Nanti saya ucapkan, kemudian kalian ulangi. Siap ya? Oke, sama-sama. Saya Edra Faris Edgar. Nanti kan sebutkan namanya. Jadi saya siapa namanya bergantian satu-satu. Kita saya bilang saya Edra Faris Edgar. Lanjut saya. Oke, baik. Kita mulai ya. Dan di masalahnya saya Edra Faris Edgar. Saya Muhammad Musliman. Saya Fadila Abdul Rahmat. Saya Muhammad Asma Al-Fatih. Saya Satrio. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga serta merahasiakan segala
saya mau berbuat saya. Yang tidak boleh, Yang tidak boleh. dan tidak layak Dan tidak layak untuk diketahui orang lain. Untuk diketahui orang lain. Oke, nah baik. Jadi tadi sudah sama-sama kita janji dan sebagainya. Saya harap kita adalah orang yang beriman, orang yang bisa dipegang ucapan dan nah jadi sebelum kita memulai kegiatan ini kita berdoa agar kegiatan yang kita lakukan dalam acara ini. Mari kita berdoa, maka agama dan kita masing-masing doa. Oke, doa selesai. Ya, baik. Mungkin boleh, mungkin dari siapa kira-kira yang mau cerita duluan bagaimana kesehariannya selama setelah pulang sekolah di rumah, mungkin bagaimana kegiatannya. Kan ini bermain game ya, apakah dari pulang sekolah seperti rumah langsung main game sampai mudik. Boleh siapa dulu yang mau cerita? Ya, silakan. Jadi kesenangan saya setelah pulang sekolah tuh ya maksudnya sering waktu pagi terus ya itu kalau bisa belum sholat ya biasanya main game atau apa. Kalau mau ya tidur di sini. Kalau misalnya ada tugas ini kegiatan terus main game baru bebas. Berarti bagus nih meskipun main game tapi ibadahnya nggak lupa. Kan? Yang lain gimana? Ya, silakan. Setelah pulang sekolah itu dari rumah langsung sudah bersiap. Itu pada saya harus mengambil itu dari sore pada menjelang proses Karena nggak asik kan main game jadi PR lupa ngerjain. jadi indikator dan amalan Itu main sering rame-rame main sama teman. Yang lain gimana? Nah, silakan. Kalau bisa main game, jadi bermain jadi terakhir semua nggak bisa dikerjain. Oke, nah sekarang Raffi, tadi kan udah dengar nih dari Rifa, Aska, sama Rifki. Nah, kamu kira-kira gimana? Sama nggak sama si Rifki, Rifa, sama Aska? Saya Oh, ada negerinya. oh tergantung negeri. Ada hari kosong, hari les, hari libur. Nah, kalau hari libur, saya kan biasa bangunnya kesiangan, jam 8 jam 9. Nah itu saya sarapan. Habis itu kalau nggak main game, nonton Netflix, itu sampai kayak 2 film, 3 film. Nah habis itu kalau udah bosen, baru main game atau baca komik. Nah kalau hari libur tuh saya jarang olahraga. Kalau hari kosong biasanya pas pulang saya ke rumah kawan dulu Main-main. ya terus kita dapat saya pulang. Nah sore ini saya olahraga jogging di lapangan. Nah malamnya kalau ada PR saya kerjanya itu pas jam 9 atau 10. Jadi sebelum itu saya main game dulu. Oh, berarti main game dulu baru nanti PR lah ya. Jadi pernah nggak kan main game nih akhirnya kan keseruan masih menang aja gamenya. PR-nya lupa. Nah itu pernah. Oh, pernah ya, sering ya. Oh, Sama kalau hari les biasanya lesnya kan jam 3. Pulang dulu ke rumah kalau masih sempet ya saya makan siang terus mandi baru les sampai maghrib. Maghrib pulang ke rumah. Nah biasanya saya kalau udah mandi udah ganti baju. Tapi kalau belum mandi biasanya saya tidur dulu sampai jam 9 sampai Oh 10. gitu. Nah kalau dapat gimana? Saya juga seperti itu sebenarnya ada bagi 2 hari itu. Hari les sama hari libur. Kalau hari les saya kan ada seperti yang sini Rabu masuk lesnya jam 5. Siap pulang sekolah saya biasanya langsung nyusul
roster untuk mata pelajaran besok. Lalu jika belum sholat di sekolah, sholat di lanjutkan sholat dulu Pak. Terus habis itu mandi, terus lepas mandi kan tidak ada kegiatan Pak. Mungkin main game atau baca komik, kalau enggak istirahat Pak. Baru setelah itu kira-kira kalau istirahat tiduran bangun jam-jam 5 Pak. Itu langsung sholat asar lalu berangkat ke les. Pulang les, kalau nggak ada PR biasanya main game, buka sosial media sampai tidur gitu. Jadi ini kan belakang ini yang sering main game kan. Jadi kira-kira gimana kalian terutama ya kan, ketika sudah main game nih asik aja main game, nah ternyata menang pula kan itu game asik menang nih, nggak pernah kalah, nggak pernah ada masalah di handphonenya juga. Nah apa yang membuat kalian itu sehingga nanti aja lah belajar, nanti aja lah jadi basic gitu, kayaknya masih seru nih. Nah bahkan kadang para teman-teman kan masih penasaran dengan game, apa kira-kira hal apa yang membuat kalian kok lebih ini dulu gitu, nanti aja deh, nanti kan masih bisa gitu, apa kira-kira? Nah boleh. Kayak masa waktu sebenarnya kita main dari jam 8 terus sudah nanti lah main dari 10 sampai 12 terus kalau main game terus sampai jam 1 malam jadi masih ada waktu yang kosong. Oh karena masih nganggap masih bisa. Masih bisa, Oh berarti nanti. makanya nanti lah ya jadi itu. Malah besok sampai besok. Oh gitu. Tapi aman. Masih sama. Tapi kan udah dari. Ya itu udah bikin. Kalau yang lain gimana? Nah, ini dari apa yang sudah kalian jelaskan, kira-kira kan apa sih hal yang bakal kalian lakuin agar nantinya ke depan game itu tadi meskipun kalau menurut terus, meskipun lagi senang-senang, nah tapi PR tadi, nah, belajar tadi tidak ditunda dan juga tidak ditunda. Apa kira-kira yang bakal kalian lakukan untuk menghindari game tersebut yang menjadi nomor satu kegiatan kalian, agar supaya oh iya ini belajar nih, bisa belajar lah bermain game gitu. Meskipun main game dulu nggak ada masalah, tapi tetap dipaskan waktunya untuk belajar. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Saya pikir sih dengan mata waktunya itu sih bisa juga macam tadi lah ke sekolah, mungkin kalau nggak ada apa ya ngaji sekolah. Selanjutnya daripada main game mungkin saya juga suruh biar selesai lulus waktu itu tenang yang lulus. Jadi biar lebih santai main game lebih banyak waktu. Nah itu bagus tuh yang dibilang Rifa. Kayaknya udahlah meskipun capek kerjain tugas tuh, udah siap tugas baru aku main game gitu kan. Nah kalau yang lain gimana? Rifki dapat ada atau Raffi? Nah boleh dulu. Kayaknya sebelum liburan. Sebelum liburan itu ada kayak waktu seminggu itu saya rajin kali ya. Semuanya sudah saya atur. Karena saya Buat list manajemen lah ya. Nah, setelah itu sih benar-benar udah ini rapi itu semua. Jadi game itu saya takdir tiap tugas dulu. Tapi karena libur, ya tidak ada lagi. Karena libur tadi udah nggak terkontrol jadwal tadi, akhirnya nggak punya jadwal untuk liburan tadi ya kan? Jadi akhirnya jadwal sudah dibuat, kesehariannya karena berubah terganti, akhirnya jadi tidak terlaksana lagi gitu ya. Oke, berarti kedepannya bakal ngulang lagi nih buat jadwal itu supaya lebih baik lagi. Oke, nah itu tadi dari Rifat, intinya tugas dulu nih, jadi main game puas, jadi nggak ada masalah terganggu. Nah kalau Raffi tadi bilang, dulu Pak pernah buat list nih, mana yang harus dikerjain, mana ini. Nah, tapi karena libur, rusaklah jadi jadwal yang sudah direncanakan gitu. Nah, akhirnya begini.
Nah, tapi memang ke depannya mudah-mudahan Raffi bisa buat jadwal lagi yang baru yang bisa nanti dilanjutkan. Oke, nah ada lagi kira-kira Rifki, Dapa, Aska atau nah ini bisa nggak dari Rifan sama Raffi yang bisa diambil? Oke ya Pak, menurut Pak punya Raffi ya bisa tuh Pak kamu ada nggak? Atau ada punya cara lain kira-kira? Oh, udah pernah. Sebelum berjaya. Oh, cuma satu. Berarti tinggal komitmen kita, konsisten kita untuk mengerjainnya. Oke, nah jadi ya sama yang bilang Rifa, Raffi ya, dan juga Rifki juga udah coba apa yang pernah diterapkan Raffi. Nah, memang haruslah kita paksakan kan begitu, karena kalau tidak kita yang mulai dari sendiri sulit juga kan, meskipun dibilang udah buat nih Pak, karena libur berangkat. Nah si Rifki juga ada buat, cuman karena tadi udahlah ya udah gitu, karena nggak berusaha nggak memaksakan diri akhirnya lewat juga. Nah jadi kedepannya ya kan tentu kita juga akan harus berusaha lebih baik lagi agar apa yang kita alami saat ini, apa yang menjadi permasalahan kita saat ini bisa lebih baik lagi. Nah, jadi ini saya ada kertas ya, nanti bisa kalian isi. Silakan diisi. Nah jadi isinya ini ya ya kalau di ya terus oke. Nah jadi silakan buat keterangannya ini ya, kebiasaan kalian yang kebiasaan buruk yang mengganggu belajar kalian apa. Nah itu kan 3 kira-kira apa, karena masih kurang terus nih, kemudian karena kawannya seru, kawan bisa gendong dan awal pun bisa sombong gitu, kan gitu. Kemudian itu kan hal yang buat kalian terus selesai. Nah apa sih solusinya, sarannya supaya kalian tidak terlalu fokus dengan game, tapi tetap bisa belajar sesuai dengan jamnya, tidak mengutamakan dan tidak berlebihan dan lain-lain. Nah jadi fokus belajar menjadi itu lebih utama. Oke, bisa ditulis ya, silakan tulis. Oke, nah kalau ini bisa dijelasin. Tinggal kalian kurangin aja. Pak, dari tadi saya bilang pertama saya cuma bisa apa tadi Pak tentang saya belum punya PR Pak, masalah itu dan nggak punya solusi lain saja biar tidak fokus. Iya, Pak akhirnya WA aku tak mati lah Pak, biar kawan ngajak dulu di jam 7. Intinya nggak usah semua ngomong, tapi berapa siapa aja yang ngomong kira-kira 2 orang aja nih. Nah Pak satu lagi siapa? Siapa? Nah Pak boleh. Ya intinya komisi aja. Ya, 2 pun apa? 2 aja. Ya, nah tadi kan sudah ditulis yang hal yang belum saya lakuin, kan akhirnya fokusnya ke game daripada belajar kan. Nah kemudian juga ada solusi yang bakal nantinya kalian terapkan, mudah-mudahan bisa merubah kita lebih baik ke depan. Boleh silakan, siapa yang mau jelaskan apa yang sudah didapat solusinya? Ya boleh. Tadi solusi yang kita fokus ke game itu yang pertama lebih seringkanlah berinteraksi pada orang kita, keluarga kita, agar pikiran kita tuh menjadi terus agar kita tidak antisosial juga. Dan yang kedua tuh kalau bisa waktu tuh biar alam sih, biar otak kita tuh menjadi fresh juga, biar tidak nanti game. Nah bagus tuh ya, ini solusi yang diberikan Pak. Kalau nanti di catatan kalian nggak ada bisa ditambahin. Nah coba ada Pak, selain itu apa lagi kira-kira? Kalau menurut saya pribadi sendiri Pak, cara agar
agar tidak terlalu kecanduan bergame, maka dengan mengontrol waktu kita menggunakan gadget itu sendiri. Karena orang tua saya atau nenek saya sendiri waktu sering bilang kita yang harus mengontrol gadget tersebut, gawe tersebut, dan sampai gawe tersebut mengontrol kita untuk menggunakannya terus. Oke, berarti kita harus lebih berpuasa daripada itu. Oke, nah baik, jadi sudah bagus apa yang diberikan, apa yang sudah kalian lakukan sungguh-sungguh. Semoga nanti ke depannya bisa diterapkan sama-sama dan kita dapatkan hasil yang terbaik. Kan? Jadi harapannya jika nanti ke depannya bisa berubah lebih baik. Alhamdulillah bagus untuk kalian juga. Nah, dan mudah-mudahan tidak ada permasalahan hal yang sama lagi. Kita tapi ada permasalahan yang beda. Nah itu kita nanti bertemu dengan dokter. Nah, jadi untuk sebelum mengakhiri konseling kita, ini saya ada lembar kerja yang harus diisi. Nanti bisa kalian isi bagaimana kan selama kita kegiatan konseling ini. Oke, boleh diisi. Oke, ya baik. Terima kasih ya saya ucapkan kepada Raffi, Aska, Rifat, Dapa, sama Riki yang telah hadir juga untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok itu dengan baik dan tertib. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita laksanakan akan kita dapatkan bisa merupakan lebih baik ke depan dan nantinya bisa jadi contoh untuk adik-adik kelas ke depan. Jadi tetap terus semangat, jangan lupa belajar. Mana tahu setelah belajar game kalian bisa menghasilkan uang yang lebih baik daripada yang bisa masih dipakai dengan menggunakan top up. Nah, ya, jadi ke depan itu kira-kira sebelum kita tutup ada saran, masukan atau tanggapan yang ingin kalian sampaikan pesan-pesan proses sudah cukup pas memang dia. Nah, jadi nanti saran masukan yang kalian berikan nanti kita coba lagi perbarui, kita bervisi mudah-mudahan nanti bisa lebih lagi dari apa yang sudah diterapkan.